Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama atas nikmat di pagi hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menambah amal-amal soleh kita untuk bekal menghadapi kematian. Sesungguhnya perjalanan yang kita lalui sangat panjang, dan kehidupan dunia hanya salah satu dari bagian dan sesi perjalanan kita. Bila kita hidup di dunia kisaran umur 60 sampai 70 tahun, atau ambil jalan tengahnya 65 tahun, maka tidak menutup kemungkinan kita berada di alam kubur itu ribuan tahun lamanya. Dan setelah dibangkitkan dari alam kubur, sekedar untuk berkumpul di padang mahsyar membutuhkan waktu 50.000 tahun, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan setelah itu masih banyak proses dan juga persinggahan-persinggahan di alam akhirat. Maka kita bandingkan 65 tahun mungkin dengan ribuan tahun di alam kubur dan 50.000 tahun di padang mahsyar. Belum lagi proses hisab, bagaimana menimbang amal-amal di mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala, proses menyeberangi jembatan Sirat, kemudian menghampiri haud telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyeberangi jembatan yang bernama Qintarah, dan barulah endingnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan panjang itu akan kita lalui, dan kita sekarang masih berada dalam fase kehidupan di dunia, yaitu kehidupan yang pertama setelah kematian yang pertama. Kita mengalami 2 kali hidup dan 2 kali mati. Awalnya kita mati, awalnya tidak ada, kemudian hidup. Setelah itu mati, setelah itu hidup kembali. Allah nyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un. Atau summa ilaihi summa ilaina turja'un. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah sementara kamu itu dulunya mati, lalu dihidupkan, lalu mati kembali, lalu dihidupkan. Jadi 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dan sekarang kita sedang menjalani kehidupan yang pertama setelah melewati kematian yang pertama. Dan setelah ini berarti sesinya adalah kematian yang terakhir, kematian yang kedua, di mana setiap orang akan mengalaminya, bahkan setiap yang bernyawa akan mengalaminya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-185,
Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, za'iqah artinya merasakan. Setiap yang bernyawa dan berjiwa akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada hari kiamat akan menyempurnakan pahalamu. Apa yang kita lakukan pada hari ini, bila itu berupa kebaikan, Allah akan balas dengan sempurna dan dengan sesuatu yang lebih baik. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses dan beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kehidupan ini, sesi berikutnya adalah kematian. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari rukun iman yang 6, yaitu adalah iman kepada hari akhir. Atau sering juga sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Kita sudah membahas tentang rukun iman, karena rukun iman itu merupakan akidah pokok ahlus sunnah wal jamaah, yaitu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, atau al-ba'si yaumul al-ba'si ba'dal maut, yaitu kebangkitan setelah kematian. Barulah yang terakhir an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maka termasuk rukun iman yang kelima, yaitu iman adanya alam akhirat, dan salah satunya beriman tentang adanya alam kubur. Ini adalah persinggahan pertama di kampung akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi saat kematian dan juga apa yang terjadi di alam kubur, semua dari kita belum pernah mengalaminya. Dan juga belum ada orang yang memberikan testimoni, kecuali orang-orang yang hanya mati suri, yang mati bukan sebenarnya. Sampai ada penelitian di Inggris terhadap 2.600 pasien penyakit jantung, orang yang terserang penyakit jantung. Dan mayoritas di antara mereka meninggal dunia. Nah, yang tersisa hanya sekitar 100 lebih. Maka selama mereka menjalani masa-masa perawatan, dan di antara mereka ada yang sampai koma, maka pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan selama koma, selama mereka pingsan, ada yang bahkan mungkin mati suri, itu berbeda-beda. Namun itu bukan kematian. Sehingga pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana dengan mati suri? Bukankah kematian itu 2 kali? Orang kalau mati suri apakah termasuk kematian? Maka dalam definisi Islam belum disebut sebagai kematian yang sesungguhnya. Karena kita mati, lalu hidup, lalu mati, dan hidupnya di alam akhirat. Kehidupan yang keduanya di alam akhirat, bukan di alam dunia ini. Sehingga kita belum mengalami bagaimana peristiwa dicabutnya nyawa, bagaimana peristiwa-peristiwa di alam kubur, kita tidak mengalaminya. Dan juga tidak bisa merekamnya. Walaupun ada klaim di beberapa channel YouTube mungkin ya, kita masih mempertanyakan kebenarannya. Dipasang kamera atau perekam suara di alam kubur katanya. Di alam kubur terekam. Memang ada saat-saat atau mungkin pada kasus-kasus tertentu atau orang-orang tertentu yang Allah tunjukkan. Sebagaimana kejadian ada jenazah yang terbakar, ada jenazah yang ditolak bumi,
Sesekali Allah menunjukkan kuasanya kepada orang yang masih hidup agar semakin sadar. Tapi secara umum tidak terjadi seperti itu. Maka peristiwa kematian, berpisahnya ruh kita dari jasad kita, dan juga peristiwa-peristiwa di alam kubur adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak tahu sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahunya melalui Al-Qur'an dan melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita pahami lalu kita imani. Dan bahkan kalau dikaji secara ilmiah mungkin belum nyampe pengetahuan tentang itu. Maka sampai saat ini kita meyakini apapun berita yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana peristiwa dicabutnya nyawa dan juga peristiwa-peristiwa di alam kubur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, poin inti dari kajian pagi hari ini adalah ada 3 peristiwa yang akan dialami setiap orang di alam kubur. 3 peristiwa yang akan dialami oleh setiap orang yang masuk alam kubur termasuk kita. Yang pertama, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah bercerita bahwa ada seorang wanita berkulit hitam biasa menyapu Masjid Nabawi. Dengan sukarela dia setiap hari membersihkan masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu hari Rasulullah datang ke masjid dan tidak menjumpai wanita ini. Lalu bertanya kepada para sahabat, di manakah wanita yang kulit hitam yang biasa bersih-bersih masjid? Lalu para sahabat menyatakan bahwa wanita itu tadi meninggal, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah marah, kenapa kalian tidak memberitahukannya kepada saya? Apa kalian menganggap remeh wanita ini karena kulitnya hitam dan hanya nyapu-nyapu masjid? Kenapa enggak dikabari kalau wanita itu meninggal sehingga dianggap seperti orang biasa? Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat, beliau mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Maka ditunjukkan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah berangkat menuju pemakaman dan beliau sholat jenazah di atas kuburan. Jadi ada 3 pilihan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah seperti biasa kita lakukan, yaitu jenazahnya ada di situ. Secara berjamaah kita mensolatinya. Yang kedua, kalau terlambat, misalkan kita mau takziah, ingin mensolati saudara kita waktu dia meninggal, terus ternyata sudah keburu dimakamkan, maka bisa sholat di makamnya dengan posisi jenazah sama seperti waktu dia belum dimakamkan. Tapi ini bagi kasus yang baru saja dimakamkan, paling tidak di hari yang sama, bukan sudah berhari-hari apalagi berbulan-bulan lalu disolati di situ, tidak. Ini pilihan kedua. Yang ketiga yang diistilahkan sholat ghaib, yaitu sholat jenazah bagi jenazah yang tidak ada di hadapan kita dan juga tidak tahu makamnya, mungkin di negeri orang atau jauh dari tempat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mensolati Raja Najasyi, di mana beliau sudah masuk Islam tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan berada di seberang lautan, yaitu di negeri Ethiopia atau Habasyah. Maka Rasulullah sholat ghaib, sholat jenazah dari kejauhan. Lalu pertanyaannya, apakah setiap orang harus seperti itu diperlakukan sebagaimana Raja Najasyi? Memang sebagian ulama ada yang berpendapat boleh mensolatkan jenazah dari kejauhan, namun kalau kita melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau tidak selalu melakukannya, artinya pada kasus-kasus tertentu. Sehingga para ulama yang kedua berpendapat sholat ghaib hanya dilakukan untuk mensolati jenazah orang-orang yang terkenal, yang punya pengaruh, bukan orang biasa, bukan setiap orang yang jauh-jauh disolati, tidak. Ini juga berlaku bagi orang yang meninggal dan jenazahnya tidak ada, misalkan kecelakaan pesawat tenggelam di lautan. Ini pun para ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Silakan pilih salah satu.
Ada sebagian yang berpendapat boleh disolati dengan salat gaib. Pendapat yang kedua, tidak perlu disolati karena jenazahnya tidak ada. Karena Rasulullah melakukan salat gaib hanya momen-momen tertentu. Tidak pernah beliau melakukan salat gaib untuk sahabat yang meninggal di daerah mana, tidak pernah. Beliau melakukan salat gaib hanya pada peristiwa meninggalnya Raja Najasyi, sehingga sebagian ulama berpendapat itu dilakukan hanya bagi orang yang meninggal dan orang tersebut adalah tokoh yang berpengaruh. Nah, kembali kepada tema. Rasulullah mensolati di atas makam wanita yang berkulit hitam ini, beliau salat jenazah. Tentunya para sahabat ikut mengantar Rasulullah SAW. Nah, setelah selesai melaksanakan solat, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau menyatakan, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi oleh kegelapan, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meneranginya karena solatku atas mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kejadian yang pertama di alam kubur adalah, termasuk kita akan mengalaminya, bahwa alam kubur itu adalah alam kegelapan. Bahkan Rasulullah menyebutnya mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Mamlu'ah artinya penuh dengan kegelapan, tidak ada setitik pun cahaya di sana. Dan itu akan kita alami. Bahkan wanita yang salihah ini, yang rajin membersihkan masjidnya Nabi SAW, juga mengalami hal serupa. Namun setelah itu orang-orang beriman akan diterangi, disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya. Jadi yang namanya alam kubur secara asal, dan itu akan dialami dahulu oleh semua orang, termasuk orang-orang yang beriman, yaitu adanya kegelapan di alam kubur. Ini kejadian pertama yang akan kita alami. Yang kedua, yaitu semua orang akan mengalami sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW pada saat pemakaman Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin Madinah, sahabat mulia Nabi SAW yang meninggal sesaat setelah perang Khandaq atau perang Ahzab karena luka-luka yang beliau derita. Dan beliaulah yang memutuskan hukuman bagi Yahudi Bani Quraisyah yang berkhianat pada peristiwa perang tersebut, yaitu dengan hukuman yang laki-laki dewasa dihukum mati. Ada ratusan, sebagian riwayat mengatakan 400, sebagian lagi menyatakan 800 orang laki-laki Yahudi yang dieksekusi karena mereka berkhianat. Saat Madinah dikepung 10.000 pasukan, saat genting sampai para sahabat dan Rasulullah kelaparan, maka Bani Quraisyah menyerang dari belakang, mengganggu istri para sahabat, mengganggu anak-anak mereka, sehingga konsentrasi pasukan Islam terpecah waktu itu. Maka setelah pasukan Ahzab pulang dan bubar, maka Rasulullah mengepung Bani Quraisyah dan akhirnya mereka menyerah. Lalu keputusan diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz selaku pemimpin Madinah saat itu, dan diputuskan untuk dihukum mati. Maka setelah melakukan putusan hukum itu, beliau sakit parah karena luka beliau dan meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, Rasulullah bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahiduhu sab'una alfan minal malaikah laqad damma dammatan thumma furrija anhu." Rasulullah mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia, maka arasnya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala bergerak. Saking hebatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Saat meninggal dunia, bergeraklah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibuka pintu-pintu langit dan disambut oleh 70.000 malaikat rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Disambut 70.000 malaikat. Akan tetapi, kata Rasulullah, kemudian sungguh dia dihimpit atau dijepit oleh kubur, akan tetapi setelah itu akan
dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Sa'ad bin Mu'adz saja, sahabat mulia yang saat meninggalnya arasy Allah bergetar, yang saat meninggalnya dibuka pintu langit, dan saat meninggalnya disambut oleh 70.000 malaikat, itu saja dijepit oleh kuburan, apalagi kita semuanya. Kejadian pertama adalah gelap gulita, tidak ada setitik pun cahaya. Yang kedua akan dihimpit oleh kubur kita, dan semua akan dialami, baik muslim maupun non muslim, yang kecil maupun yang dewasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang disebut sebagai fitnah kubur atau ujian di alam kubur. Setiap orang, baik muslim ataupun non muslim, setelah dikembalikan ruhnya ke alam kubur, maka akan didudukkan oleh dua malaikat. Rasulullah menyatakan bahwa saat pengantar jenazah itu pulang dan sandal orang terakhir masih bisa didengar oleh orang yang ada di alam kubur. Ini pengkhususan ya, tidak semua suara bisa didengar, karena ayat menyatakan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa mampu membuat dengar orang-orang yang di alam kubur. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak mampu membuat orang-orang yang mati bisa mendengar, wahai Muhammad. Tidak bisa mendengar. Hanya ada momen-momen tertentu yang Allah memberikan kemampuan orang yang dikubur bisa mendengar. Salah satunya adalah ketika pengantar jenazah itu pulang, derap kaki, langkah, dan suara sandalnya masih terdengar. Maka datanglah dua malaikat yang berwarna hitam legam dan biru. Dua makhluk yang tidak pernah kita jumpai selama ini, dan makhluk yang sangat asing dan juga sangat menyeramkan bagi kita. Sudahlah gelap, sendirian, dihimpit, kemudian datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan menguji kita semuanya. Dan ujian ini sangat penting, karena yang menentukan selamat atau tidaknya kita setelah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada dua malaikat ini untuk menanyakan tiga perkara, yaitu tentang siapa Tuhanmu, man rabbuka, wa man nabiyuka, siapa nabimu, atau siapa laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kalian, wa ma dinuka, apa agamamu. Tiga perkara. Allah yang maha pintar tentu sudah membuat skenario, membuat settingan bahwa tiga pertanyaan ini bukan iseng-isengan, bukan pertanyaan yang asal-asalan. Ini menjadi penentu selamat atau tidaknya seorang manusia di alam kubur. Sehingga kita tidak bisa menganggap remeh, cuman tiga pertanyaan dan itu sangat mudah. Maka kondisinya berbeda antara sekarang dengan nanti di alam kubur. Hanya orang-orang yang mengenal tiga perkara itulah yang bisa menjawabnya. Saat di dunia ketika kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, merekalah orang-orang yang akan bisa menjawab tiga pertanyaan kubur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup pada hari ini, masih ada kesempatan kita untuk lebih mengenal tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang Islam bersama dalil-dalilnya, agar kelak kita diberi kemudahan saat diuji di alam kubur. Kemudian yang perlu ditegaskan di sini bahwa di alam kubur itu ada yang bernama nikmat kubur dan azab kubur. Karena ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur, dengan alasan tidak ada ayat yang menjelaskan itu, padahal ada ayat-ayat yang tersirat menjelaskannya. Dengan alasan kalau ada siksa kubur Allah nggak adil katanya. Kenapa nggak adil? Karena yang meninggal di zaman Nabi Nuh dengan manusia yang meninggal di akhir zaman sama-sama kafirnya, tapi yang meninggal di zaman Nabi Nuh berarti lebih lama disiksanya. Sementara yang meninggal di akhir zaman lebih sedikit. Kata mereka ini nggak adil, maka nggak ada siksa kubur. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam hadis-hadis yang sahih tersebar dalam berbagai riwayat tentang adanya azab kubur. Bahkan kita pun setiap hari 5 kali minimal 5 kali dalam sholat kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Bagaimana kita tidak percaya sementara kita 5 kali minimal dalam sehari semalam minta perlindungan kepada Allah terhadap azab kubur. Sebagian lagi tidak percaya karena hadis-hadisnya adalah hadis ahad. Ini hadis ahad bagaimana? Penjabarannya cukup panjang. Pada intinya adalah hadis itu dari sisi jumlah rawinya yang meriwayatkannya ada 2, hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis ahad yaitu Rasulullah bersabda didengar 1 orang sahabat, 2 orang atau 3 orang, 1 sampai 3, dan disampaikan kepada generasi setelahnya juga dalam jumlah yang terbatas 1, 2, 3. Ini namanya hadis ahad. Adapun hadis mutawatir ketika Rasulullah bersabda didengar oleh banyak sekali para sahabat dan disampaikan kepada banyak tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada orang yang tidak percaya, oh ini hadis-hadis tentang sisa kubur hadisnya ahad. Kalau itu benar datangnya dari Rasulullah dan hadisnya derajatnya sahih, kenapa kita tolak? Bukankah saya datang ke sini berbicara di atas podium hanya sendirian menyampaikan hadis-hadis Nabi? Berarti saya juga sendirian. Dan kita percaya ketika ada seorang dai menyampaikan hadis Nabi, padahal 1 orang tidak butuh gerutukan. Kalau konsisten, makanya kita tidak akan menerima riwayat atau dalil dari 1 orang. Dan ini tentu tidak benar dalam ajaran Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam banyak hadis yang sahih dijelaskan bahwa memang siksa kubur dan juga nikmat kubur itu ada. Setelah ditanya dan bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kuburannya itu diluaskan seluas mata memandang. Kemudian dihamparkan hamparan dari surga dan dibukakan pintu surga sehingga hawanya akan sampai kepada penghuni kubur, dan dia meminta kepada Allah setelah melihat surga, ya Allah percepatlah hari kiamat agar aku bisa masuk surga, agar aku ketemu dengan keluargaku. Itu adalah ucapan orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dan setelah itu akan datang seseorang yang rupawan, ya, yang bersih, berpakaian bagus, dan dia mengatakan bahwa saya adalah wujud dari amal-amalmu dan aku akan menemanimu sampai hari kiamat. Maka Allah akan mengistirahatkan orang yang di alam kubur, lalu dibangkitkan nanti pada tiupan sangkakala yang kedua setelah tiupan yang pertama terjadi kiamat. Dan orang yang disiksa kubur pun demikian. Allah perintahkan kepadanya untuk dihimpit. Kemudian akan dihamparkan hamparan dari neraka dan dibukakan pintu neraka sehingga hawa panas neraka terasa sampai ke alam kuburnya. Dan dia akan didatangi oleh seorang teman yang buruk rupanya dan buruk pakaiannya, dan itu akan disiksa siang dan malam, pagi dan sore sampai hari kiamat. Maka terkait lamanya siksa kubur yang di zaman dulu sama sekarang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah waktu tidak bisa jadi kesimpulan bahwa kalau sebentar itu ringan, kalau lama berat, belum tentu. Bukankah di dunia saja saat kita senang, waktu itu terasa cepat, cepet banget ya. Tapi kalau saat lagi sumpah, rasanya sawe gak mari-mari. Bagi Allah mudah untuk mengatur suasana hati manusia. Maka orang yang disiksa dari zaman Nabi Nuh dan orang yang disiksa mungkin 1 hari 2 hari sebelum kiamat, bagi Allah mudah untuk menyamakan siksa mereka kalau sama-sama kafir. Bisa jadi juga kualitas siksaan yang berbeda atau terserah Allah. Yang penting kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil atau Allah itu adil sehingga tidak mungkin ada siksa kubur. Kita tidak bisa menolak kabar atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat kubur dan siksa kubur itu benar adanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara hadis-hadis yang menjelaskan sebab-sebab seseorang disiksa kubur itu cukup banyak, namun saya sebutkan poin-poin intinya saja. Yang pertama adalah orang yang suka namimah.
yaitu suka mengadu domba, yaitu para provokator, tukang kompor, alias suka manas-manasin kubu sana maupun kubu sini, mengadu domba. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menjaga kencingnya, baik tidak menjaga auratnya, yaitu tidak ditutup, ataupun tidak menjaga kesucian dirinya, yaitu tidak cawi atau tidak membersihkan najis setelah pipis atau buang air besar. Termasuk juga orang yang mendapat sisa kubur adalah orang yang gulul. Gulul itu adalah orang yang korupsi, dalam hal ini mengambil rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, ngentit sendiri. Nah, itu namanya gulul. Kemudian yang keempat, para pendusta, orang yang gampang-gampangan berbohong, ini akan disiksa di alam kuburnya. Kemudian orang yang memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ini saya sebutkan poin-poinnya saja, tidak disertakan hadisnya, namun ada hadis-hadisnya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berzina. Sebagaimana peristiwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada laki-laki perempuan telanjang ditempatkan dalam sebuah ruangan yang atasnya sempit, bawahnya lebar seperti botol. Lalu dinyalakan api di bawahnya dan mereka berteriak meronta-ronta untuk naik tapi tidak bisa. Maka mereka, kata malaikat Jibril, adalah orang-orang yang berzina waktu di dunianya. Kemudian yang ketujuh, siksa kubur disebabkan karena waktu hidupnya seseorang melakukan riba atau memakan harta riba. Sebagaimana Rasulullah menyaksikan orang yang berenang di sungai darah, kemudian dia akan naik ke daratan, dilempari oleh para malaikat dengan batu sehingga dia tenggelam lagi. Itu di alam kubur. Dan yang terakhir adalah jenazah yang diratapi oleh keluarganya. Makanya kita harus belajar bahwa boleh bersedih, boleh mengalirkan air mata, tapi bukan meratapi. Menangis jerit-jerit, menampar pipi, merobek baju, berteriak-teriak, jambak rambut dan sebagainya, maka itu artinya tidak terima dengan takdir Allah dan itu menyusahkan si mayit. Dan yang terakhir, yang bisa menyelamatkan seseorang dari alam kubur, artinya dia bebas selamat di alam kubur, yang paling utama adalah orang yang mati syahid, berperang di jalan Allah lalu meninggal, maka orang ini lolos dari ujian atau pertanyaan alam kubur. Di fasilitas khusus bagi para syuhada, tidak didatangi dua malaikat dan ditanyai. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa orang yang mati syahid di medan perang membela agama Allah tidak ditanyai, tidak diuji? Rasulullah menjawab, kafa bi barakatis suyufi fawqa ru'usihim fitnatan. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka sesaat sebelum meninggal, itu sudah cukup jadi ujian baginya. Karena orang yang berperang di jalan Allah mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan nyawa satu-satunya, sehingga nggak butuh diuji lagi. Kalau orang sudah rela mengorbankan hartanya, apalagi nyawanya, yang paling berat nyawa satu-satunya. Kalau harta dikorbankan masih bisa dicari, nyawa dikorbankan nggak bisa kembali. Maka orang yang sudah rela mengorbankan nyawanya satu-satunya, dia sudah lolos ujian, tidak perlu diuji lagi. Di alam kubur tidak akan ditanyai, dan pasti orang ini akan selamat. Kemudian yang kedua, termasuk adalah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya adalah orang yang gugur saat melakukan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin dari serangan musuh. Belum bertempur tapi hanya berjaga-jaga lalu meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah menyatakan, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au fi lailiha au fi lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Walaupun kita tidak bisa memplanning, wah saya harus mati hari Jumat atau malam Jumat, tidak. Kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mudah-mudahan diwafatkan di hari Jumat atau di malam Jumat. Entah Jumat yang kapan kita juga tidak tahu.
Dan itu memang bukan satu-satunya barometer bahwa setiap orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat pasti selamat, harus didetailkan dulu. Tapi itu salah satu tanda bila ada orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah bebaskan dari siksa kubur. Ini adalah salah satu keutamaan hari Jumat, yaitu hari ini. Kemudian berikutnya adalah orang yang meninggal karena sakit perut. Serangan di perut, apakah di lambungnya, di ususnya, atau jenis-jenis penyakit apapun yang berasal dari perut, dan ini termasuk orang yang juga mati syahid. Nah, ini diantara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa kubur. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka saya simpulkan bahwa setiap orang akan meninggal dunia, termasuk kita, dan itu adalah kejadian besar yang kita alami dalam perjalanan hidup kita ini. Maka ada 3 kejadian yang akan kita alami di alam kubur. Yang pertama, gelapnya alam kubur. Yang kedua, dihimpit oleh kuburan. Dan yang ketiga, akan ditanyai oleh 2 orang malaikat tentang 3 perkara. Maka ini poin inti dari kajian pada pagi hari ini, merupakan bagian dari iman kepada hari akhir, adalah iman dengan adanya alam kubur serta kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita diberi kemudahan saat kita berpisah dengan alam dunia ini, dan mudah-mudahan Allah menerangi kuburan kita semuanya kelak, dan juga kuburan orang-orang tua kita yang beriman, dan juga keluarga kita dan kaum muslimin. Dan juga semoga kita mendapat kelapangan di alam kubur kelak nanti, dan juga diberi kesempatan untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam, agar kita diberi kemudahan saat menjawab pertanyaan 2 malaikat di kubur. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.